Bismillahirrahmanirrahim. Ahyikum tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Bahagia rasanya bisa bertemu dengan kalian kembali di pagi hari ini. Untuk di hari ini, hari Rabu, kita bisa berjumpa kembali pada pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan pagi hari ini mengecek kesiapan kalian dalam belajar. Yang pertama, Bapak ingin mengingatkan kepada kalian agar kalian senantiasa menjaga protokol kesehatan. Yang belum dipakai maskernya, silakan dipakai terlebih dahulu maskernya. Sudah semuanya? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kemudian jangan lupa untuk menjaga jarak. Bapak lihat di sekitar kalian ini teman-temannya masih agak rapat duduknya. Karena dalam protokol kesehatan ini kita harus senantiasa menjaga jarak. Silakan dijaga jaraknya, lebih direnggangkan tempat duduknya. Baik, anak sekalian, Bapak rasa cukup. Pada pembelajaran kita kali ini Bapak akan mengecek kehadiran kalian, ya. Bapak akan mengabsen dulu. Yang dipanggil namanya katakan hadir, ya. Yang dipanggil namanya katakan hadir. Abril Salman hadir, alhamdulillah. Anggi Irawati hadir, alhamdulillah. Anissa hadir, alhamdulillah. Aprilia hadir, alhamdulillah. Areno hadir. Oh iya, Areno hari ini sakit ya. Nanti kita sama-sama doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan untuk Areno. Kita bacakan Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Arif hadir, alhamdulillah. Aura hadir, alhamdulillah. Ayu hadir, alhamdulillah. Tahiyah hadir, alhamdulillah. Sandra hadir, alhamdulillah. Candy, ya alhamdulillah. Devi hadir, alhamdulillah. Fajar Hopi, mana Fajar? Alhamdulillah. Karlina, oh ya, tepat di hadapan Bapak ya. Ibnu Hazar, alhamdulillah. Kemudian Kanaya, alhamdulillah. Karina, alhamdulillah. Komala, terakhir Mahesa, alhamdulillah. Lengkap ya. Baik anak-anak sekalian, pada pelajaran kita kali ini sebelum kita beranjak kepada materi selanjutnya, Bapak ingin mengulang dulu tentang materi yang telah kita pelajari, yaitu terkait dengan materi rendah hati dan sikap hemat dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba untuk mengingatkan kembali kepada materi yang telah lalu, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Yang pertama, coba siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh perilaku hemat dalam kehidupan sehari-hari? Coba angkat tangannya. Perilaku hemat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya bagaimana? Coba Bapak ingin tahu siapa di antara kalian yang bisa memberikan contoh perilaku hemat. Angkat tangan. Coba. Aura, ya. Coba Aura, ya. Ayo, contohnya gimana? Mematikan lampu
tidak dipakai. Iya. Oke, kita beri tepuk tangan buat Aura ya. Alhamdulillah. Kita sekarang bisa ya mematikan lampu ketika tidak dipakai di siang hari. Itu juga perilaku yang menunjukkan sikap hemat dalam kehidupan sehari-hari, hemat energi ya, hemat listrik. Dan kemudian anak-anak sekalian, pada pembelajaran kita di pagi hari ini yang alhamdulillah cuacanya hari ini cerah sekali. Alhamdulillah pada waktu kemarin kita hujan ya, tapi alhamdulillah hari ini cerah. Allah masih memberikan sinar matahari yang begitu indah di luar sana. Tentu mari kita bersyukur atas karunia yang Allah karuniakan kepada kita. Dan pada kesempatan kita pada pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama kembali materi yang akan kita pelajari, yaitu terkait dengan materi menghukum bacaan mad, mempelajari hukum bacaan mad dan pentingnya belajar Al-Quran. Untuk lebih jauh silahkan diperhatikan di PowerPoint yang ada di hadapan kalian. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai materi pokoknya, Bapak akan membacakan terkait dengan kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama adalah terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa rendah hati, hemat, dan hidup sederhana adalah perintah agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sebagai implementasi pemahaman Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63, Al-Isra ayat 26-27 dan hadis terkait. Yang ketiga, memahami Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63, Al-Isra ayat 26-27 dan hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Dan yang terakhir, menunjukkan hafalan Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63, Al-Isra ayat 26 dan 27 serta hadis terkait dengan lancar. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita, yang pertama adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami tentang hukum bacaan mad sesuai kaidah ilmu tajwid. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat memahami pentingnya belajar Al-Quran dan manfaat belajar ilmu tajwid dengan baik. Yang ketiga, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mengumpulkan lafal yang mengandung hukum bacaan mad di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 26-27 dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat melakukan koreksi secara berkelompok terhadap hasil pengumpulan lafal yang mengandung hukum bacaan mad dengan penuh percaya diri. Nah, anak-anak sekalian, mengawali pembelajaran kita, mari terlebih dahulu kita membaca Al-Quran surah Al-Isra ayat 27 ini. Yang pertama, Bapak akan contohkan ya, silahkan disimak dengan baik-baik. Mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak akan contohkan, silahkan disimak baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Sekarang Bapak ulangi lagi sekali lagi ya. Silakan disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Shadaqallahul azim. Ini Al-Quran surah
Nah, di dalam ayat ini pertama kita akan belajar terkait dengan hukum-hukum yang terdapat di dalam ilmu tajwid, yaitu terkait dengan hukum mad, ya. Apakah itu mad dan apa pembagiannya? Itulah yang akan kita pelajari. Yang akan kita pelajari pula di dalam ayat ini, yaitu Al-Quran Surah Al-Isra ayat 27. Nah, anak-anak sekalian, apa sih yang dimaksud dengan ilmu tajwid itu? Nah, apa yang dimaksud dengan ilmu tajwid? Ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sekali lagi, jadi ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sehingga kita terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Itulah yang dimaksud dengan ilmu tajwid. Jadi dengan mempelajari ini kita terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Itulah betapa pentingnya kita mempelajari ilmu ini, yaitu ilmu tajwid. Nah, selanjutnya di dalam slide selanjutnya di PowerPoint ini Bapak akan tayangkan kepada kalian sebuah video. Kalian amati ya. Silakan diamati video ini, silakan dilihat, dan kemudian nanti kita akan kembangkan terkait dengan masalah-masalah yang harus kita pecahkan di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan disimak videonya. Silakan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Baik-baik manusia adalah ia yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Satu hadis yang memotivasi kita semua untuk terus membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada sekitar kita, terutama kepada anak-anak yang belum di dunia pendidikan ini. Perlu belajar Al-Quran untuk membentuk akhlaknya. Di hadis yang lain, orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama malaikat yang patuh dan taat, dan orang-orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, ia akan mendapat pahala kebaikan. Jadi, mari kita terus membaca Al-Quran dan mengajarkannya pada lingkungan sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video tadi, anak-anak yang telah kalian amati dengan baik, maka di sana terdapat masalah yang harus kita pecahkan. Apa hikmah yang dapat kalian petik dari video yang tadi kalian amati? Dari video yang kalian lihat, apa hikmah yang dapat diambil? Yang dapat diambil hikmahnya yang pertama tadi yang disampaikan oleh Ustadz, yaitu bahwa di dalam kehidupan kita, apabila kita senantiasa membaca Al-Quran, membaca Al-Qurannya dengan baik, dengan benar, maka kita akan bersama-sama dengan malaikat. Subhanallah, inilah keutamaan bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Maka oleh karena itu pada pembelajaran kita kali ini ada sebuah masalah yang harus kita pecahkan. Pertanyaannya adalah, apakah belajar membaca Al-Quran penting bagi hidup kita? Itu satu. Yang kedua, bagaimana cara membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid?
Nah inilah yang akan kita pecahkan masalahnya. Kita cari gagasan, solusi atau sebuah karya inovatif untuk menemukan sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Maka oleh karena itu Bapak sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 ketuanya Ayu, ya. Kelompok 2 ketuanya Karina, ya. Kemudian kelompok 3 ketuanya Mahesa. Nah dari ketiga kelompok ini kita akan bersama-sama berdiskusi untuk mencari sebuah jawaban, untuk mencari sebuah gagasan dari masalah-masalah yang tadi kita hadapkan. Baik, anak sekalian silakan disimak kembali slide selanjutnya di PowerPoint yang ada di hadapan kalian. Nah, anak-anak, setelah ini Bapak akan memberikan kepada kalian sumber belajar, ya. Sumber belajar di sini Bapak sudah siapkan, ada buku paket, LKPD dan bahan ajar. Maka nanti dari setiap kelompok agar menjawab setiap soal-soal ataupun dari gagasan-gagasan yang telah tadi kita kemukakan. Baik, adapun untuk kelompok 1 silakan, ini LKPD-nya. Kemudian ini buku paketnya, ya. Bapak bagikan terlebih dahulu. Kemudian untuk kelompok 2 ini adalah LKPD-nya. Kemudian ini buku paketnya. Dan ini untuk kelompok yang ketiga, ya. Ini LKPD-nya dan ini buku paketnya. Nah, anak-anak sekalian, buku paket di hadapan kalian sebagai sumber dan informasi belajar, dan LKPD di sana ada tugas dan petunjuk yang harus kalian kerjakan. Untuk LKPD di sini ada hal-hal yang harus kalian kerjakan, ya. Di sini ada lembar kerja. Kemudian di situ ada petunjuk yang harus kalian kerjakan. Yang pertama itu petunjuknya adalah baca dan pahami LKPD berikut ini dengan seksama. Ikuti setiap langkah-langkah kegiatan yang ada dan kemudian diskusikan dengan teman sekelompokmu mengenai apa yang harus kamu lakukan dan tuliskan hasil diskusi pada tempat yang telah disediakan. Dan jika masih terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan diskusi kelompok, maka nanti kita akan bersama-sama untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang untuk berdiskusi. Silahkan bersama teman kalian masing-masing. Silakan, ada yang ingin ditanyakan, angkat tangan. Angkat tangan dulu. Oh iya. Silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Iya, nanti setelah selesai kalian mengerjakan LKPD, maka nanti akan diakhiri dengan presentasi. Ya, satu orang maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi bersama kelompok kalian. Nanti untuk kelompok yang lain agar menanggapi dan memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Ini waktunya tinggal 7 menit lagi. Ya, ada pertanyaan, silakan Anissa. Iya, di sini ada pertanyaan dan ini yang harus apa? Rangkumannya bisa ditulis di sini, ya. Di sini. Ya, terus di sini, terus. Ya. Kemudian setelah itu di sini contoh-contoh dari mad tabi'i yang harus kalian temukan dalam ayat ini. Ada ayat, dan di sini dituliskan contohnya. Ya, nggak apa-apa di sini di bagian bawah. Ya, bagian bawah. Ada lagi pertanyaan terkait dengan hal-hal yang tidak kalian pahami? Baik, waktu diskusi kita tinggal 5 menit lagi agar dikerjakan dari sekarang.
baik, waktunya tinggal 4 menit lagi. Baik, waktunya tinggal 1 menit lagi, ya. Setelah ini kita akan bersama-sama untuk mempresentasikan hasil diskusinya untuk menemukan gagasan, ya, dari masalah-masalah yang tadi kita kemukakan dalam mempelajari hukum bacaan mad, dalam mempelajari tentang mad tabi'i, mad asli, mad jaiz, mad fasil, dan beserta contoh-contohnya. Dan pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini, untuk kelompok yang pertama yang akan mempresentasikannya, silakan Bapak persilahkan untuk kelompok 1 agar mempresentasikan hasil diskusi, hasil pemikirannya, hasil jawaban-jawaban yang telah ditemukan untuk disampaikan kepada kelompok yang lain. Silakan, siapa yang akan menjadi perwakilannya, angkat tangan. Angkat tangan. Oke, baik, silakan, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yuda Ratiki. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Pengertian mad asli adalah mad murni yang panjang bacaannya 1 alif atau 2 lafaz, disebut juga mad tabi'i. Contoh mad asli adalah yang sunnah. Demikian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ayu, luar biasa presentasinya, sudah bisa memaparkan terkait dengan hukum tajwid atau hukum mad yang tadi telah disampaikan oleh Ayu. Nah, dari apa yang telah disampaikan dari kelompok 1, silakan agar ditanggapi atau diberikan pertanyaan. Kelompok mana yang akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1? Silakan dari kelompok 2. Ya, silakan ajukan pertanyaan. Mengapa
Kita harus Ya, nggak apa-apa. Oke, agar tenang aja. Baik. Ya. apakah kita harus belajar mempelajari Al-Quran? Pertanyaannya, mengapa kita harus belajar atau mempelajari Al-Quran? Coba untuk kelompok 1, siapa yang mau jawab? Ya, silakan ketuanya. Ayo, coba dijawab, ayo. Karena Al-Quran adalah kitab suci kita dan pedoman umat manusia sebagai petunjuk ke jalan yang lurus. Maka kita membacanya, kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Iya, luar biasa sekali ya jawabannya. Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup kita sebagai umat manusia, sebagai seorang muslim, maka kita harus mempelajari Al-Quran. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan dan memberikan jawaban yang terbaik untuk kelompok 2. Ya. Sekarang giliran kelompok 2 untuk presentasi. Silakan, siapa yang mau mewakili siapa? Karina. Iya, silakan Karina. Baik, silakan yang lain untuk menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Karina, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan bermakna melakukan sesuatu dengan elok dan indah atau bagus dan membaguskan. Tajwid berasal dari kata jawada dalam bahasa Arab. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Iya. Baik, terima kasih atas hasil diskusi yang sudah disampaikan dari kelompok 2 ini. Dan kemudian sekarang silakan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Boleh pernyataan ataupun boleh pertanyaan. Silakan. Boleh pernyataan, iya silakan dari kelompok 3 menanggapi. Iya. Apakah yang dimaksud ilmu tajwid? Apakah yang dimaksud ilmu tajwid? Pertanyaan dari kelompok 3 untuk kelompok 2 adalah apakah yang dimaksud dengan ilmu tajwid? Itu pertanyaannya. Silakan dijawab. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara mempelajari Al-Quran, bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Kita beri tepuk tangan ke jawaban yang sangat luar biasa sekali. Iya, baik, terima kasih buat kelompok 2, jawabannya sangat mantap, bagus, keren ya. Kemudian untuk yang terakhir, giliran kelompok 3 agar mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Untuk kelompok 3 perwakilannya yaitu Mahesa Purbangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesa Purbangkara, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mad asli yang bertemu dengan hamzah, sukun, tasdid atau tanda wakof sehingga membuat bacaannya lebih dari 2 rakaat. Demikian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kelompok 3 Mahesa yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian sekarang giliran kelompok yang lain untuk menanggapi dari hasil diskusi kelompok 3 tadi. Apa yang tadi disampaikan oleh kelompok 3 tadi, boleh dengan pernyataan ataupun dengan pertanyaan. Kelompok mana yang ingin mengajukan pertanyaan?
kelompok 3? Iya, dari kelompok 1. Silakan. Yang dimaksud dengan mutabi'i, sebutkan contohnya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud matabi'i? Sebutkan contohnya. Itu tadi pertanyaan dari kelompok 1. Mad tabi'i atau mad asli merupakan macam-macam mad yang terjadi apabila ada alif yang terletak sesudah fathah atau ya sukun terletak sesudah kasroh atau juga huruf wawu terletak sesudah dhammah. Maka ini dihukumi sebagai bacaan mad tabi'i. Iya, baik. Terima kasih. Silakan beri tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Baik, terima kasih banyak Mahesa, jawabannya bagus sekali, luar biasa, dan terima kasih Bapak ucapkan kepada kalian dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk supaya tambah semangat dan dalam akhir dari pembelajaran ini nanti kita akan melakukan post test berupa pertanyaan-pertanyaan bagi tiap-tiap kelompok yang bisa menjawab. Kita yel-yel dulu biar semangat ya. Oke, coba kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati ya memangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati ya memangnya begitu. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati ya memangnya begitu. Kalau kau suka hati petik jari. Oke, makasih. Sekarang terakhir kita akan evaluasi. Coba Bapak akan bacakan pertanyaannya, yang bisa jawab angkat tangan dari tiap kelompok. Pertanyaan yang pertama, Al-Quran diturunkan agar manusia tidak kesusahan di dunia. Ketua Rohis SMPN 1 Tirtajaya menuturkan, membaca Al-Quran sangat penting karena banyak petunjuk di dalamnya, yang ketika kita baca hanya satu huruf pun mendapatkan 10 kebaikan darinya. Apalagi jika kita dapat memahami, menghafalkan dan mengamalkannya. Dari uraian di atas, apa pentingnya kita belajar membaca Al-Quran? A. Supaya kita menjadi seorang qari. B. Agar terhindar dari iblis. C. Mendapatkan 10 kebaikan dari setiap huruf yang dibaca. Atau D. Jawaban A, B, C benar semua. Mana yang betul? Angkat tangan. Iya, dari kelompok mana? 2 dulu. Silakan, apa jawabannya? Jawabannya C, mendapatkan 10 kebaikan dari setiap huruf yang dibaca. Betul sekali, tepuk tangan. Pertanyaan yang kedua. Oke, baik. Pertanyaannya adalah, perhatikan ayat di bawah ini. Ayatnya adalah wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubazzir tabdzira. Berdasarkan ayat di atas, menurut kamu manakah di bawah ini yang termasuk hukum bacaan mad iwad? A. Wa ati. B. Haqqahu. C. Wal miskina. Atau D. Tadzira. Mana jawaban yang benar? A, B, C atau D? Kelompok mana yang bisa jawab? Angkat tangan. Iya, silakan dari kelompok 1. Apa jawabannya? Jawabannya C, kurang tepat. Dari kelompok mana lagi? Iya, dari kelompok 2. Apa jawabannya? Jawabannya D, betul sekali. Tepuk tangan. Jawabannya tadzira, hukumnya mad iwad. Baik, pertanyaan yang terakhir adalah, Bapak bacakan pertanyaannya, silakan disimak. Bacalah ayat berikut dengan tartil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbih kafura.
Isi kandungan ayat tersebut adalah menjelaskan tentang sikap hemat. Namun menurut kamu berdasarkan ayat di atas, manakah di bawah ini yang termasuk hukum bacaan mad tabi'i? A. Al-mubadzirina, B. Kanu, C. Asyayatin, atau D. Jawaban A, B, dan C benar. Mana jawaban yang paling tepat? Silakan kelompok yang mau menjawab. Ya, dari kelompok 3, apa jawabannya? Jawabannya A, al-mubadzirina kurang tepat. Ya, dari kelompok 2, silakan. Jawabannya C, asyayatin kurang tepat. Dari kelompok 1, jawabannya D, betul. Kita beri tepuk tangan ya. Jawaban A, B, dan C itu benar semua, merupakan mantap. B, terima kasih. Yang paling banyak Bapak apresiasi kelompok mana yang paling banyak menjawab benar? Kelompok 2. Kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Baik, terakhir anak-anak sekalian, yang terakhir ini buat PR kalian di rumah ya. Buat PR kalian di rumah, jangan lupa tersenyum dan bahagia meskipun kita masih dalam kondisi pandemi ya, meskipun kita masih di dalam COVID-19 ya. Nah, untuk PR di rumah, buatlah sebuah video yang menunjukkan aktivitas kamu dalam menemukan bacaan yang mengandung hukum mad tabi'i di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah. Kirim videonya ke akun YouTube dan berikan linknya kepada Bapak untuk Bapak nilai. Oke? Dan yang terakhir, untuk tugas individu atau mandiri sebagai dalam aspek kognitif ya, pengetahuan kalian, Bapak akan kirimkan ke grup WA kelas berupa link Google Form. Nanti klik tautan Google Form yang Bapak kirim, kemudian kerjakan soalnya dengan baik. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan kepada kalian pada materi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tersenyum, jangan lupa bahagia. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan belajar terkait materi beriman kepada para rasul. Baik, dan yang terakhir untuk refleksi ya, apakah kalian senang belajar hari ini? Senang ya? Jujur? Betul? Iya, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan kita senantiasa senang, bahagia, sehat selalu, sehat-sehat kalian ya di rumah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.